Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Rudi Murwantoro dengan NIM 2212191035, kelas Teknik Elektro D. Akan mencoba memaparkan ulang perhitungan matematis pada contoh soal nomor 2 dan menyelesaikan soal-soal yang diberikan pada materi dioda Zener ini. Baik, untuk contoh nomor 2 diketahui Vs sama dengan 24 volt, Rs 300 ohm, Z1 6 volt, Z2 9 volt, dan RL 1 kilo ohm. Lalu pertanyaannya adalah hitunglah Vout dan daya hilang pada Z1 dan Z2. Seperti kita ketahui, Vout yaitu sama dengan Vz. Di mana Vout itu bisa kita hitung yaitu Vz1 ditambah dengan Vz2, yaitu nilai Vz1 sama dengan 6 volt ditambah Vz2 9 volt. Maka kita dapatkan nilai Vout-nya adalah 15 volt. Lalu kita mencari nilai IL, yaitu sama dengan Vout dibagi dengan RL, di mana nilai Vout yaitu sudah kita ketahui sebesar 15 volt dibagi dengan RL sebesar 1 kilo ohm. Yaitu dapat kita ketahui hasilnya sebesar 15 miliampere. Selanjutnya kita mencari berapa nilai IS, ya, di mana IS didapatkan dengan rumus Vs dikurang Vout dibagi dengan Rs atau resistansi sumber, di mana nilai Vs sama dengan 24 volt dikurang 15 volt dibagi dengan Rs sebesar 0,3 kilo ohm. Didapatkan hasil sebesar 30 miliampere. Lalu setelah IL, IS, dan Vout diketahui, kita bisa mencari berapa IZ-nya. Di mana IZ sama dengan IS dikurang IL, yaitu 30 miliampere dikurang dengan 15 miliampere, hasilnya adalah 15 miliampere. Lalu kita cari berapa daya pada Z1 dan Z2. Daya pada Z1 yaitu Z1 dibagi PZ1 sama dengan IZ dikali VZ1. Yaitu sama dengan 15 miliampere dikali dengan 6 volt sama dengan 90 miliwatt. Lalu daya pada Z2 yaitu
Z2 dibagi PZ2 sama dengan IZ dikali VZ2. Yaitu 15 mA dikali 9 volt sama dengan 135 miliwatt. Dari data di atas dapat disimpulkan yaitu terjadi regulasi. Terjadi regulasi karena Vs nilainya lebih besar dari Vout. Atau IS lebih besar dari 0. Di mana Zener akan dadal sebesar tegangan dadalnya yaitu sebesar 15 volt. Jadi di sini tegangan Vout-nya, Zenernya akan dadal sebesar tegangan Zenernya yaitu 15 volt. Ya, terjadi regulasi. Lanjut kepada soal nomor 1. Di sini terdapat rangkaian sesuai dengan nomor 1. Apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber yang asalnya 24 volt seperti soal pada contoh 2 diganti menjadi 15 volt? Jelaskan secara matematis dengan catatan nilai Z2 diganti dengan digit NIM akhir masing-masing. Jadi dari contoh 2 tersebut nilai Vs-nya dirubah menjadi 15 volt. Dan Z2-nya kita rubah sesuai dengan NIM daripada masing-masing mahasiswa. Di sini NIM saya adalah, digit akhirnya adalah 5. Sehingga penyelesaiannya yaitu Vout sama dengan VZ. Ya, Vout sama dengan VZ, di mana Vout sama dengan VZ1 ditambah VZ2 yaitu 6 volt ditambah 5 volt. Hasilnya didapat 11 volt untuk Vout-nya. Lalu setelah Vout diketahui, lalu kita cari berapa IL-nya. Di mana IL bisa diketahui dengan rumus Vout dibagi RL, yaitu Vout-nya 11 volt dibagi dengan 1 kilo ohm. Kita dapatkan hasilnya 11 miliampere. Setelah IL diketahui, lanjut kita mencari berapa nilai IS atau I sumber. Di mana I sumber sama dengan Vs dikurang Vout dibagi dengan Rs, yaitu 15 volt dikurang 11 volt dibagi dengan 0,3 kilo ohm. Diketahui nilainya
13,3 mA. Ya. Jadi syarat terjadinya regulasi yaitu nilai IZ harus lebih dari 0. Di mana kita bisa menghitung nilai IZ. IZ sama dengan IS dikurang IL, yaitu IS-nya 13,3 mA dikurang 11 mA, hasilnya 2,3 mA. Jadi dari data tersebut terlihat IS lebih besar dari IL. Kesimpulannya bahwa pada rangkaian di nomor 1 ini terjadi regulasi. Karena nilai IS lebih besar daripada nilai IL. Di mana dioda Zener akan ada sebesar tegangan Vout-nya yaitu 11 volt. Ya, 6 ditambah 5 volt, 11 volt. Kenapa? Karena Vs masih lebih besar daripada Vout, sehingga terjadi dadal pada Zener tersebut, yaitu dioda Zener akan mempertahankan tegangan Vout-nya sebesar 11 volt dengan sumber 15 volt. Kita lanjut ke nomor 2, di mana di sini soalnya jika Z1 dihilangkan dari rangkaian nomor 1 tersebut, jika Z1 dihilangkan apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Jelaskan secara matematis. Jadi Z1-nya sudah kita hilangkan, yang tersisa tinggal Z2, di mana diketahui Vs-nya 15 volt, Rs-nya 300 ohm atau 0,3 kilo ohm, Z2-nya 5 volt, dan R-nya sebesar 1 kilo ohm. Jadi penyelesaiannya yaitu kita cari dulu berapa Vout-nya. Vout sama dengan Vz. Di mana Vout sama dengan Vz2, yaitu 5 volt. Lalu kita cari berapa nilai IL-nya. Ya, IL sama dengan Vout dibagi RL, di mana nilai Vout sama dengan 5 volt dibagi 1 kilo ohm. Kita dapatkan nilainya sebesar 5 mA. Setelah IL kita dapatkan, kita cari berapa nilai IS. Di mana nilai IS yaitu Vs dikurang Vout dibagi dengan Rs, yaitu 15 volt dikurang 5 volt dibagi dengan 0,3 kilo ohm.
didapatkan nilai sebesar 33,3 mA. Ya, syarat terjadinya regulasi yaitu nilai IZ nilai IZ harus lebih dari 0. Di mana IZ sama dengan IS dikurang IL, nilai IS itu sendiri 33,3 mA dikurang 11 mA. Hasilnya adalah 22,3 mA. Atau IS lebih besar dari IL. Jadi kesimpulannya bahwa pada rangkaian di nomor 2 ini terjadi regulasi sebesar tegangan dadalnya yaitu 5 volt. Kita lanjut ke soal nomor 3, di mana diketahui jika zener 1 adalah 10 volt, kita rubah 10 volt, zener 2 masih menggunakan digit NIM terakhir yaitu 5. Apakah masih terjadi regulasi? Jelaskan secara matematis. Jadi diketahui VS-nya masih 15 volt, RS-nya 300 ohm, Z1 10 volt, Z2 5 volt, dan RL 1 kilo ohm. Jadi penyelesaiannya adalah Vout sama dengan Vz. Yaitu Vout sama dengan Vz1 ditambah Vz2. Yaitu Vz1 nya 10 volt ditambah 5 volt Vz2 sama dengan 15 volt. Kita dapatkan Vout-nya. Lalu kita cari IL-nya, di mana IL adalah Vout dibagi RL. Vout sudah kita dapatkan sebesar 15 volt dibagi dengan 1 kilo ohm. Maka didapat nilai 15 mA. Setelah Vout diketahui, IL diketahui, lanjut kita mencari berapa nilai IS. Di mana IS yaitu VS dikurang Vout dibagi dengan RS. Nilai VS sudah kita ketahui yaitu 15 volt juga nilai Vout-nya kita ketahui 15 volt dibagi dengan 0,3 kilo ohm sama dengan 0 mA. Jadi dari data di atas bahwa diketahui syarat terjadinya regulasi nilai IZ harus
lebih besar dari 0. Atau IS lebih besar dari IL. Di mana nilai IZ bisa kita hitung sama dengan IS dikurang IL, yaitu 0 mA dikurang 15 mA, sehingga didapatkan nilai negatif 15 mA. Ya. Jadi kesimpulannya pada nomor 3 ini, bahwa pada rangkaian nomor 3 ini tidak terjadi regulasi karena IS lebih kecil dari IL. Dan IZ kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0. Jadi kesimpulannya bahwa pada rangkaian di nomor 3 ini tidak terjadi regulasi karena IS lebih kecil daripada IL dan IZ lebih kecil daripada 0. Jadi pada nomor 3 ini, di rangkaian ini, bahwa kita bisa sebut di sini adalah sama dengan tegangan Thevenin, di mana Z1 dan Z2 sama dengan 0 dengan sumber. Jadi seolah-olah ini adalah rangkaian terbuka. Jadi arus hanya masuk kepada RL saja. Jadi Vout ini tidak sama dengan tegangan Zener, tapi Vout sama dengan tegangan Thevenin. Sehingga tegangan output tidak lagi disebut sebagai tegangan Zener karena tidak terjadi regulasi, tetapi disebut dengan tegangan Thevenin. Kita lanjut ke soal nomor 4. Hitunglah data DZ1 dan DZ2 pada soal nomor 3. Penyelesaiannya yaitu disipasi daya pada Z1 kita bisa hitung, yaitu PZ1 sama dengan IZ dikali VZ1, yaitu negatif 15 mA kali 10 volt sama dengan negatif 150 miliwatt. Lalu disipasi pada Z2 yaitu sama dengan IZ dikali VZ2, di mana IZ-nya diketahui negatif 15 mA dikali VZ2-nya sebesar 5 volt. Hasilnya sama dengan negatif 75 miliwatt. Jadi kesimpulan pada soal nomor 4 yaitu disipasi bernilai negatif karena tidak terjadi regulasi. Baik, secara umum bisa kita simpulkan dari contoh soal nomor 2 dan keempat soal yang diberikan tersebut, yaitu bahwa regulasi terjadi jika nilai Vs lebih besar dari nilai Vout, atau IZ harus lebih besar dari 0, atau IS lebih besar dari IL. Sehingga dioda Zener akan dadal mempertahankan tegangan sebesar Zenernya. Dan tidak akan terjadi regulasi jika Vs lebih kecil dari Vout
atau IZ-nya kurang dari sama dengan 0, sehingga rangkaian tersebut bisa dikatakan sebagai rangkaian dengan tegangan Thevenin, di mana dioda Zener tidak berfungsi sebagai regulator. Lalu untuk disipasi daya akan bernilai positif jika terjadi regulasi, sehingga akan ada daya yang hilang sebesar P sama dengan V dikali I. Dan disipasi daya akan bernilai negatif jika tidak terjadi regulasi, sehingga tidak akan ada daya yang hilang. Demikian penyelesaian soal yang bisa saya paparkan. Mohon dikoreksi jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.